Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada malam hari ini saya akan menjelaskan ataupun membagikan suatu tata cara untuk pengobatan non medis menggunakan telapak tangan, ya. Jadi pengobatan non medis menggunakan telapak tangan ini tidak diharuskan buat orang yang mempunyai tenaga dalam. Orang yang tidak mempunyai tenaga dalam pun bisa untuk mempraktekkan cara ini. Nanti untuk tata caranya saya mohon disimak, dicermati agar nantinya tidak terjadi gagal paham. Jadi untuk mengobati penyakit ataupun orang yang terkena gangguan non medis itu biasanya yang terkena sihir, santet, dan yang terkena gangguan yang tidak wajar, itu biasanya kita memerlukan yang namanya ikhtiar batin. Ya, mungkin untuk tata cara ini nanti akan saya coba jelaskan sedetail mungkin, seringkas mungkin, biar nanti panjenengan biar pada bisa dan paham. Ya. Sebelum saya bahas ke faktor inti, di sini akan saya jabarkan terlebih dahulu mengenai pembelajaran ataupun belajar ilmu. Mempelajari suatu keilmuan, ya, memang harus butuh yang namanya proses, butuh yang namanya ketekunan, butuh yang namanya pengorbanan, ya. Jadi tidak ada yang instan, ya. Kita pengen jadi ahli dalam dunia pengobatan ataupun sufi, itu kita harus memerlukan ataupun membutuhkan diri kita ini yang sudah benar-benar bisa, ya. Bisa ini dalam arti diri kita ini sudah bisa mengolah amarah, mengolah hawa nafsu. Makanya itu untuk mempelajari suatu keilmuan ataupun terjun dalam dunia praktisi itu tidak gampang. Kita harus benar-benar mempunyai kesabaran yang benar-benar tingkat tinggi. Ketika diremehkan sama seseorang, ketika dibully sama seseorang, ketika dicaci sama seseorang, kita harus benar-benar ikhlas di situ. Kita merendah, kita mengalah. Tetapi ingat, mengalah kita bukan berarti kalah. Ya. Jadi semuanya harus butuh persiapan yang matang-matang. Melalui dari belajar meditasi itu sangat penting. Meditasi pentingnya adalah bisa membuka cakra-cakra yang ada di dalam tubuh kita. Di samping itu juga meditasi juga bisa untuk mempekakan, ya, feeling kita ataupun insting kita, indera penglihatan kita, indera penciuman kita, indera peraba kita, ya, indera perasa kita dan sebagainya, itu melalui meditasi. Karena ya, ini mungkin hampir 80%
para praktisi itu menjalankan yang namanya meditasi. Karena untuk terjun dalam dunia praktisi, feeling kita harus kuat. Ya. Cara menguatkan feeling yang melalui meditasi. Baik, langsung saja saya akan ajarkan untuk mengobati ataupun pengobatan non medis menggunakan telapak tangan. Ketika panjenengan dimintain tolong sama tetangga ataupun kerabat yang mungkin terkena gangguan non medis, usahakan sebelum panjenengan menangani, usahakan ya, bersuci terlebih dahulu ataupun berwudu. Ketika sudah, lalu mau mendirikan sholat hajat 2 rakaat terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Kalau sekiranya nggak sempat, ya kita cukup mensucikan diri kita dengan berwudu. Habis itu gunakanlah telapak tangan kiri. Ya, ingat, untuk mengobati orang yang terkena gangguan non medis, kita gunakan telapak tangan kiri. Mungkin kalau di kamera ini kelihatan telapak tangan kanan, tapi ini adalah telapak tangan kiri. Lalu kalian pertama tawasul, ya. Tawasul terlebih dahulu. Kirim Fatihah. Ditujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keempat sahabatnya. Kirim Fatihah ditujukan kepada para malaikat, para wali, para syekh, diri kita, bapak ibu kita, dan pasien. Habis itu telapak tangan kiri kita tempelkan boleh, kita ngambang juga boleh. Yang pertama, ini posisi ditempelkan ya, ditempelkan ke badan yang terkena gangguan non medis, ya, di perut ataupun di punggung ataupun di tangan, bebas, yang penting di bagian yang sakit. Tempelkan saja menggunakan telapak tangan kiri. Lalu kalian membaca yang pertama Al-Fatihah 7 kali. Ya. Sehabis membaca surat Al-Fatihah 7 kali, lalu tiupkan ke tubuh yang kita tempelkan tangan. Tiupkan ini. Ya. Terus yang kedua kita membaca Ayatul Kursi sebanyak 7 kali. Habis itu kita tiupkan ke tangan yang menempel di bagian tubuh. Habis itu kita membaca Al-Falaq 7 kali. Terus An-Nas 7 kali. Terus disambung dengan Bismillah la haula wala quwata illa billah. Ya. Cukup 1 kali. Ini nanti dielus juga bisa. Ya. Untuk tata cara ngelusnya, menggesernya, itu tangan kita ditegangkan. Ya. Posisi tangan kita bagian ini kita tegangkan semua. Tetapi bagian tubuh kita rileks. Ya. Tangan kita tegangkan. Ya. Jadi kita tarik nafas. Lalu nafas ditahan, tangan kita kejamkan. Lalu sambil ditarik ke bawah ataupun ke atas menurut ataupun sesuka panjenengan. Tapi ingat, tarik nafas, ditahan di perut, ya, ditahan, tangan ini kita kejamkan, ya, sambil kita tarik. Begitu sudah ditarik, kita buang, nafas kita keluarkan. Ini untuk tata caranya. Jadi kalau bisa langsung dikunci. Untuk menguncinya bisa memakai Al-Fatihah juga bisa. Memakai kalimat La ilaha illallah juga bisa. Dengan gerakan memutar ke arah kiri.
ya, karena kalau ke arah kanan itu membuka, kita gerakan memutar ke arah kiri ini menutup. Nanti untuk menutupnya di bagian pusar ataupun di bagian punggung belakang. Jadi la ilaha illallah, kayak gitu ya. Ini sambil tahan nafas. Di ilmu ini saya bagikan karena masih aktif dan masih saya sering gunakan. Ini buat amal jariah saya saja. Semoga panjenengan sudi mempelajari. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa berguna nanti untuk kedepannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya yang bukan channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.